Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Amerika Serikat mencatat 100.000 kasus baru COVID dalam sehari, yakni yang tertinggi sejak Februari lalu. Presiden Joe Biden mengisyaratkan kemungkinan perlunya lebih banyak pembatasan. Varian Delta terus mengganas di Amerika Serikat dan rumah-rumah sakit kewalahan dengan tingkat rawat inap melonjak 100% lebih selama 2 pekan terakhir. Menurut ABC News, dokumen internal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC menunjukkan varian Delta lebih menular dibanding flu dengan perkiraan rata-rata orang yang terinfeksi berpotensi menularkan ke 9 orang lainnya. Lebih dari 101.000 kasus baru dilaporkan di seluruh Amerika pada Jumat kemarin, yakni kasus harian tertinggi dalam 6 bulan terakhir. CDC mengatakan perombakan di sebuah kota di Massachusetts, di mana mayoritas warga yang tertular adalah yang sudah divaksin, menjadi alasan utama mengapa pihaknya menganjurkan kembali pemakaian masker di dalam ruangan. Di beberapa wilayah, warga menggelar aksi untuk memprotes kewajiban pemakaian masker. Menurut Direktur CDC, Dr. Rochelle Walensky, keputusan itu tidak populer, tapi merupakan langkah yang harus diambil. Menjawab pertanyaan wartawan apakah akan ada pembatasan baru akibat meningkatnya COVID, Presiden Joe Biden mengisyaratkan segala kemungkinan ada. Saudara, sebuah studi terbaru menunjukkan program vaksinasi terbukti berhasil mengatasi berbagai penyakit mematikan di dunia selama 20 tahun terakhir. Namun pandemi COVID dikhawatirkan menghambat program vaksinasi penyakit lain, termasuk imunisasi rutin bagi anak-anak. Wabah campak di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2020 menggerakkan upaya vaksinasi darurat. Upaya vaksinasi seperti ini telah menyelamatkan jutaan jiwa, menurut riset terbaru yang meneliti program vaksinasi selama 2 dekade. Sedikitnya 50 juta jiwa, khususnya anak-anak, terselamatkan dari 10 penyakit menular karena vaksin di 112 negara berpendapatan rendah dan menengah. Termasuk dari penyakit seperti cacar, hepatitis B, human papillomavirus atau HPV, dan demam kuning. Riset ini diterbitkan oleh Vaccine Impact Modeling Consortium yang didanai oleh Gavi, Aliansi Vaksin, dan Yayasan Bill and Melinda Gates. If we continued with the vaccinations in our projections, so beyond 2019, we'd avert another 47 million deaths. So huge numbers. Ilmuwan khawatir pandemi COVID-19 mengubah program vaksinasi dan mungkin bisa menyebabkan penurunan warga yang divaksinasi. April lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO meluncurkan agenda imunisasi 2030, membidik lebih banyak warga untuk divaksinasi dan mengembalikan kepercayaan terhadap vaksin. It would mean reducing by half the children who are completely left out of essential vaccines, the zero-dose children. It would mean achieving another 500 introductions of new and underused vaccines in low and middle income countries. Dengan jumlah nyawa yang terselamatkan karena kemajuan pengobatan modern, ilmuwan mengingatkan akan pentingnya mempertahankan program vaksinasi penyakit menular meski masih pada masa pandemi COVID. Demikian laporan VOA. Beralih ke kota kecil Van Horn di sebelah barat negara bagian Texas yang meski kurang dikenal dan letaknya jauh, tapi berharap bisa menjadi tujuan wisata berkat didirikannya tempat peluncuran roket dekat kota ini. Potensi wisata antariksa ini terlihat saat warga kota Houston rela menyetir berjam-jam ke kota ini untuk menyaksikan peluncuran roket Blue Origin. Van Horn, negara bagian Texas, menjadi pusat perhatian baru-baru ini saat peluncuran pesawat berawak pertama oleh Blue Origin, perusahaan antariksa yang didirikan bos raksasa retail daring Amazon, Jeff Bezos. It's really cool, because you can sit there on your iPhone or whatever phone you have or video and just see everything, but to be here and to feel that sonic boom, nothing like it. Bank investasi UBS yang bermarkas di Swiss memperkirakan wisata antariksa seperti dipelopori Elon Musk dengan SpaceX, Jeff Bezos lewat Blue Origin, dan Richard Branson lewat Virgin Galactic bakal menembus nilai $4 miliar pada 2030. Di luar penyelenggara penerbangan dan pekerja perusahaan antariksa, kota seperti Van Horn juga bakal ikut mendapat berkah. People are excited. We're excited. It's a big deal for a small community. It puts your community on the map. It puts your people on the map. What we're hoping is that after this big launch, they'll start doing launches more frequently. So my vision is that they build some type of viewing site
out near the Blue Origin launch site where people will be able to go, whether they sell tickets or however they do it, but make it be to where the public can come and see the launch, to where they'll come and stay in Van Horn and stay in our hotels, eat in our restaurants, stay an extra day, go see the things that we have around town. Wisata antariksa termasuk menyaksikan peluncuran roket selama ini lebih banyak terpusat di Florida dengan pusat antariksa Kennedy dekat Cape Canaveral. Tapi dengan mengedepannya sektor swasta dalam penjelajahan antariksa belakangan ini, kota seperti Van Horn, Texas dan juga Truth or Consequences, New Mexico, tempat Virgin Galactic meluncurkan penerbangannya, juga bakal kedatangan para fans penjelajahan antariksa. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Dian Alyan di San Jose, California yang mendirikan The Give Light Foundation pasca bencana tsunami Aceh tahun 2004. Kini yayasan itu telah mendirikan sejumlah panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu korban bencana, peperangan dan kemiskinan di 11 negara. Kehilangan sekitar 40 anggota keluarga karena bencana tsunami yang melanda Aceh Desember 2004 menggerakkan hati Dian Alyan untuk mendirikan Give Light Foundation. Dan di kampung halaman saya aja ada sekitar 30.000 anak yatim. Misi yayasan yang didirikan oleh diaspora Indonesia di San Jose, California ini adalah membangun rumah dan masa depan bagi anak-anak yatim piatu. Dian mendirikan rumah Give Light pertama di Aceh tahun 2005 di atas tanah yang didonasikan pamannya. Walau tak pernah mengelola organisasi nirlaba, namun Dian yakin dengan niat baik, impian yang jelas dan mulia, banyak yang akan membantunya. Karena saya seorang muslim dan saya yakin, seperti semua muslim yang lain, bahwa membantu yang orang susah itu adalah kewajiban kita. Dan untuk anak yatim itu lebih lagi. Kini Give Light sudah memiliki 5 rumah dan ada di 11 negara, menyantuni lebih dari 1.000 anak yatim piatu korban bencana alam, perang, atau kemiskinan ekstrim. And I'm really glad that I'm part of Give Light, and it gives me some kind of happiness, satisfaction that I'm giving something for the kids. Mengelola rumah yatim piatu di berbagai negara tentunya memerlukan biaya tak sedikit. Namun yayasan ini dapat berkembang karena peran serta banyak pihak termasuk anak-anak penghuni panti. Give Light terus menebarkan cahayanya dengan membangun rumah-rumah bagi anak yatim piatu di seluruh dunia. So my dream is to build and help 10,000 orphans around the world before I die. Dari San Jose, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.